Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi di pembelajaran TIK. Hari ini kita akan praktek Scratch, yaitu kita akan bikin gerakan untuk maze. Jadi untuk ujian prakteknya nanti kita akan bikin maze. Hari ini kita akan bikin gerakan pada si kucingnya, sama kita siapkan mazenya. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Scratch-nya yang sudah keinstal di laptop, atau kalau misalnya anak-anak belum install, anak-anak bisa masuk di akunnya masing-masing ya. Ya, sambil menunggu buka, pastikan nanti poin-poin penting bisa dicatat, yaitu tentang programnya apa saja gitu ya. Oke, untuk aplikasi ini yang akan kita bikin, jika pada pertemuan sebelumnya saya selalu menyarankan setiap kali kita memulai itu nanti menggunakan bendera hijau, maka hari ini tidak. Ini masih bahasa Inggris, silahkan dirubah ke bahasa Indonesia. Oke, kita akan menggerakkan si kucing ini nanti dengan keyboard. Jadi kita mainnya pakai keyboard dengan cara silakan pilih ke menu kejadian. Nah, di kejadian di situ ada ketika tombol spasi ditekan. Nah, ini kita klik. Saya perbesar. Nah, ketika spasi ini ditekan, jadi kalau saya nekan tombol spasi yang ada di keyboard, maka apa yang akan terjadi? Nah, gitu. Di sini karena kita ingin membuat dia gerakan ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah, maka tanda spasinya kita ganti dengan panah kiri, panah kanan, panah atas, panah bawah. Untuk ke kanan dan ke kiri, ya, untuk ke kanan dan ke kiri, maka kita atur adalah X-nya, yang datar ini. Simbol yang datar ini adalah X, yang tegak ini adalah Y. Jadi kalau bergerak ke kanan ke kiri, maka yang kita atur adalah X. Kalau ke atas ke bawah, yang kita atur adalah Y. Nah, itu kuncinya. Selanjutnya, setelah ini ketika tombol panah kanan diklik, ditekan, apa yang terjadi? Si kucing akan bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke arah kanan, maka yang kita rubah adalah X-nya. Kita rubah X sebesar 10. Pergi ke menu gerakan, pilih ubah X sebesar 10. Kemudian supaya kelihatan jalan, kita pergi ke tampilan seperti kemarin ya. Kita tambahkan kostum berikutnya. Nah, begini. Yang atas sendiri tadi ada di menu kejadian. Ini ketika tombol spasi ditekan. Kemudian yang biru ubah X ini ada di menu gerakan. Ini yang bawah. Kemudian kostum berikutnya ada di menu tampilan. Jadi yang kita pakai 3 menu, kejadian, tampilan, gerakan. Nah, bila sudah seperti ini, bagaimana kalau saya play, dia kan tidak jalan. Tetapi kalau kita tekan, misalnya saya pakai on screen. Sebentar, saya tampilkan di layar. Nah, misalnya ini saya tekan panah ke kanan. Nah, gitu. Oh, dia tidak mau. Dia tetap maunya pakai ini, pakai keyboard. Oh, udah jalan. Nah, kalau kita ke kanan, klik ke kanan ini, maka kucing akan bergerak ke kanan, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama sekarang kita akan bikin si kucing ini bergeraknya ke kiri. Kita cukup gandakan, klik kanan, gandakan. Kalau tadi ke kanan, maka sekarang ke arah kiri. Nah, ini. Kalau ke kiri, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri berarti negatif. Sehingga apa? Kalau ini saya play, saya jalankan ke kiri. Nah, gini. Dia akan mundur. Kalau ke kanan dia maju, kalau ke kiri dia mundur. Nah, gampang ya. Oke, sangat gampang. Sekarang
Saya pengen ketika dia mundur ini nggak mundur, tetapi dia kayak berbalik arah terus mundur. Maka kita tambahkan satu lagi, khusus yang kanan dan kiri, untuk yang atas dan bawah tidak perlu. Kita tambahkan ke menu gerakan. Nah, mengarah ke arah. Kalau ke kanan, ini kita kasih mengarah ke arahnya ke arah kanan. Nah, ininya ke kanan, panahnya ke kanan. Kalau saya menclek dikit, akibatnya ketika kita play dia akan menclek. Loh, jalannya akan ndangak melihat ke atas. Kalau misalnya saya keliru ke bawah begini, maka dia akan nunduk jalannya, gitu ya. Nah, ini kita paskan, atau kalau pakai angka itu angkanya 90. Sementara untuk yang ke arah kiri itu kita putar ke arah kiri, atau angkanya min 90. Sehingga kalau kita jalankan begini. Loh, kok kebalik bagaimana? Jadi untuk ngeplay gini, saya contohkan pakai on screen keyboardnya. Nah, saya jalan ke kanan, ke kiri. Nah, biar dia tidak kebalik bagaimana? Biar dia tidak terbalik, silakan di pojok sini. Nah, di bagian arah ini kamu klik, nanti kamu akan menemukan 3 tanda. Yang pertama semua arah. Ini ya, kiri kanan. Nah, jangan diputar. Kita klik yang tengah. Jadi yang tengah yang warna biru. Kalau sudah ketika saya jalankan, dia begini, kalau ke kiri, nah dia kayak balik arah gitu saja. Nah, gampang ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan bagaimana supaya si kucing ini bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau tadi ke kanan dan ke kiri, maka sekarang kita akan bikin ke atas dan ke bawah. Nah, untuk membuat program, pastikan ini ditata yang rapi ya, biar nanti tidak membuat pusing. Nah, untuk menggeser ini bisa kita geser di area putih, kita bisa geser-geser begini juga bisa ya. Nah, kemudian saya akan coba untuk gerakan yang ke atas dan ke bawah. Berarti kita masuk ke kejadian. Ketika tombol spasi ditekan. Nah, kalau ke atas berarti panahnya panah atas. Karena ke atas, maka ini ke atas bawah itu adalah Y, maka yang akan kita rubah adalah Y-nya. Mana Y? Ubah Y. Nah, di sini kan tidak ada digeser. Nah, pakai scroll atau pakai ini dinaik turunkan bisa. Ubah Y sebesar 10, kemudian kita tambahkan tampilan kostum berikutnya. Nah, ini untuk yang ke atas. Sehingga kalau kita play atas, nah dia bisa ke atas. Bisa ke kanan, ke kiri, ke atas. Nah, ke bawah bagaimana? Kita tinggal gandakan. Yang tadi Y-nya positif kalau ke atas, kalau ke bawah berarti negatif. Panahnya kita ganti panah bawah. Untuk menggandakan gini, caranya adalah pada area ini, yang atas sendiri ya, klik kanan, gandakan. Kalau kamu ngeklik kanannya pada mulai ubah Y, maka ketika digandakan, ya yang ke bawah, Y ke bawah. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ketika kita play, saya coba tampilkan di sini. Saya klik panah kanan, panah bawah, dia turun, panah kanan, atas, kiri. Nah, begini ya. Nah, gampang ya. Nanti untuk kucing kamu bisa ganti, boleh pakai kucing, atau kalau kamu pengen ganti yang lain, di sini banyak. Di bagian ini kita cari, di sini juga banyak. Nah, misal saya pengen orang, kalau ini kan tidak jalan, yang ini. Nah, dia berjalan, atau kamu pakai kelelawar terbang, atau beruang, ini berdiri, beruang ini jalan. Nah, bebas ya, banyak pilihannya. Nah, sampai sini saya rasa mudah dipahami. Kita cukup membuat 4 tombol. Kalau ke kanan berarti X, kalau ke kiri berarti
X-nya negatif, kalau ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. Nah, untuk mengarah ke atas dan ke bawah kita tidak kasih menu mengarah ke arah. Kenapa? Karena tadi di sini kita sudah bikin hanya ke kanan dan ke kiri saja. Jadi tidak ke atas dan ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita tinggal nambahkan mazenya. Namun sebelum itu kita harus tambahkan satu. Ukuran kucing segini ini kan kegedean. Maka kita kecilkan. Kita tambahkan, kita setting di awal, yaitu kita masuk ke kejadian lagi. Nah, jangan lupakan ini, ketika bendera hijau diklik. Nah, ukurannya, tampilannya berapa persen kucingnya. Ini kan 100%, saya kecilkan menjadi misal 50%. Kita coba play seberapa. Nah, kucingnya segini. Nah, gini ya. Nanti kalau kurang kecil ya dikecilin lagi. Nah, gini ya. Nah, oke. Jika sudah setiap kali saya mau memulai, setiap kali game ini dimulai, kucing ini letaknya di pojok. Saya taruh pojok sini. Berarti saya harus tambahkan lagi, pergi ke menu gerakan, yaitu pergi ke X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita bulatkan ya, min 200 sama X-nya ini min 140. Nah, ketika kita play, nah dia letaknya di sini. Tujuannya untuk apa sih pergi ke X dan Y ini? Ketika saya sudah play, kita jalan sampai di sini misalnya. Saya mau mulai dari awal, kita play lagi misalnya. Nah, dia akan kembali lagi ke titik awal. Ketika kita mulai pindah gini, nah kita play. Nah, maka dia akan kembali ke titik awal. Nah, itu tujuan dari pergi ke X dan ke Y. Oke, sampai sini. Nah, saya rasa cukup, ini mudah dipahami. Nah, yang berikutnya kita akan tambahkan maze. Untuk maze silakan mazenya itu kita download saja. Kita bisa pergi ke Google Chrome. Nah, kita akan pergi ke Google Chrome, kita ketik maze generator. Nah, saya akan cari di Google maze generator, di enter. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di paling atas. Ini maze generator, kita klik. Ini kalau ini online, nanti kalau anak-anak praktek misalnya tidak punya internet, bisa saya kasih mazenya. Nah, maze generator di sini panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, di sini misalnya saya ingin mazenya panjangnya adalah 10. Kemudian di sininya 10. Kalau kamu pengen lihat hasilnya gimana mazenya? Klik generate. Nah, nanti tampilannya begini. Oh, saya pengen model lain. Misalnya di sini saya bikin 15. Kira-kira jadinya seperti apa ya? Kita generate. Oh, jadinya begini. Ini kalau 15. Kemudian kalau misalnya saya bikin ini tetap 10-10, tapi inner width-nya ini saya ganti jadi 1, inner height-nya 1. Kira-kira jadinya seperti apa? Kita generate. Nah, berubah ya? Dia lebih lebar. Jadi gitu ya. Atau misalnya advance-nya E50, R100 ini boleh diganti. Misalnya di sini ini 20, ini 30. Kalau kita generate seperti apa? Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, pada contoh ini tetap saya samakan. Defaultnya tadi E50, ini 100. Kemudian di maze ini saya akan pakai width-nya jangan 10. Saya pakai yang agak kecilan aja, 6. Ini 6. Kita generate. Nah,
kurang ya. Misalnya kita sudah selesai, ini adalah maze yang akan kita pakai. Di sini ada rectangle, singular, triangle, ini jenisnya. Kalau circular itu begini. Nah, circular itu berarti lingkaran, mazenya berbentuk lingkaran. Kamu pintu masuknya di sini. Nah, kamu disuruh cari. Kalau kamu misalnya mau pakai yang triangle, segitiga, nah berarti mazenya bentuknya begini. Kamu mulai masuknya di sini. Oke ya. Terus kita pakai yang mana? Di sini saya akan contohkan pakai yang rectangle, yang kotak saja. Yang kotak ininya saya buat 10 aja. 10 10. Nah, honor. Oke. Nah, ini yang akan kita pakai. Terus kita harus bagaimana? Ini saya carikan. Nah, ini maksudnya ini. Nah, kita harus bagaimana? Untuk download ini, silahkan di sini ada PDF ini. Kamu cari yang PNG. Yang ini kalau with solution itu ada solusinya, jalan keluarnya. Kita pilih yang PNG, kemudian kita klik download. Oke, kita nunggu. Nah, kan sudah ke download nih. Letak downloadnya di mana? Kalau kamu nggak tahu, silahkan diklik sini, pilih show in folder. Ini, nah letak downloadnya ada di mana? Kalau di komputer ini ada di C, ada di download, ada di menu download dengan nama 10x10 orthogonal maze. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Scratch-nya, yaitu ke dalam sini. Caranya bagaimana? Kita klik di sini, kita pakai upload, unggah sprite. Nah, hasil downloadan tadi di mana? Tadi ada di download dengan nama 10x10 ortogonal ini ya. Kita klik, kita open. Nah, sudah jadi maksudnya. Oke, sekarang ada dua sprite di sini, ada kucing, ada maze. Mazenya ini kan kurang besar. Kita besarin ya. Nah, untuk besarin maze, sebelum kita besarin, sekarang kita pergi ke mazenya dulu, kita kasih program di sini. Yaitu apa? Pergi ke kejadian. Ketika maze ini diklik, ketika bendera hijau ini diklik, maka dia harus pas di tengah. Berarti kalau pas di tengah, kita harus kasih pergi ke X-nya harus 0, Z-nya 0. Itu kalau pas tengah. Sehingga kalau ini diklik, nah dia letaknya di paling tengah. Kalau mau dirubah boleh, bebas. Terus ini kan ukurannya kurang besar. Kita besarin. Cara besarinnya pakai tampilan. Diatur ukuran. Nah, ini kita atur berapa persen ini. Kalau 100% segini saya gedein lagi. Saya pengen 150 misalnya. Kita cek. Kurang gede? Kurang. Oke. Kita bikin 200 coba. Kita cek lagi. Nah, oke, segini misalnya ya. Nah, kalau mazenya seperti segini, kucingnya kan kegedean, berarti nanti kucing kita kecilkan. Gitu ya. Nah, oke, mazenya seperti ini, berarti kucingnya letaknya kita rubah. Sekarang kita pergi ke kucing. Oh, tidak usah. Maze ini saya putar. Jadi gini, mengarah ke arahnya saya ganti 90 supaya pintunya ada di samping. Sorry, saya ganti 180. Diketik aja 180.
Nah, gini. Nah, oke, kita bikin mazenya mengarahnya di sebelah sini ya. Pintu masuknya di sebelah sini karena kucingnya di sini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatur ini kucingnya supaya kita bisa main pakai maze? Nah, ini kan ketutup nih. Dia kesembunyi. Maka mazenya ini kita tambahkan satu tampilan lagi supaya dia letaknya di belakang sebagai background. Kita bisa tambahkan ini boleh pergi ke atau pergi ke lapisan aja. Kita pilih yang belakang. Sehingga kalau kita play kucingnya kita play. Kalau kita play kucingnya sekarang berada di depan. Kalau tadi kan di belakang. Nah, sekarang kucingnya ada di depan. Gitu ya. Nah, karena kucingnya ini kegedean, maka kita kecilin dulu. Silahkan pergi ke kucing. Ininya diklik kucing dulu. Tadi kan 50%, saya ganti jadi 30%. Kita cek. Nah, kegedean enggak kira-kira? Masih kegedean dikit ya. Karena masih kegedean, saya ganti jadi 25. Kita play. Nah, sudah. Kucingnya segini. Nah, kucing ini dia tidak boleh kena garis hijau. Jadi tidak boleh kena garis hijau. Bagaimana cara bikinnya? Untuk cara bikinnya supaya kita bisa membuat ini tidak kena garis hijau, minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ini kamu hanya bikin kucing seperti ini, bisa gerak ke kanan ke kiri. Kemudian sama di situ ada mazenya. Kalau kita play, dia mazenya sudah siap di situ. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bikin kucingnya ini dia tidak bisa nembus garis hitam begini, dia tidak bisa nembus. Sama nanti ada beberapa hadiah di mazenya ini. Nah, untuk video pertama ini saya rasa cukup ini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.